Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Hanan TV. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan mengajinya semakin semangat saja. Baiklah, pada kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mad, yaitunya mad lazim harfi mukhaffaf. Pada video sebelumnya kita membahas tentang mad lazim kilmi mutsaqqal. Jadi bagaimana cara mudah memahami mad lazim harfi mukhaffaf? Bagaimana cara cepat kita memahami mad ini? Terlebih dahulu seperti biasa kita akan berangkat dari pengertiannya. Secara bahasa mad itu adalah panjang, lazim adalah wajib, harfi adalah huruf, mukhaffaf adalah ringan. Ini secara bahasa. Ada bacaan yang wajib kita baca panjang, yang bentuknya adalah bentuk huruf dan dibaca secara ringan. Secara istilahnya ini huruf fawatihus suwar. Huruf fawatihus suwar itu adalah huruf yang terletak di awal surah. Seperti nun, yasin, alif lam mim, itu disebut dengan fawatihus suwar. Ini hurufnya kam asal naqas. Kam asal naqas, yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf. Kita lihat di sini dalam tabel ini, kam asal naqas, kaf 3 huruf, mim 3 huruf, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Kesemuanya ini sama-sama 3 huruf yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf, dan di tengahnya ada huruf mad. Huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Kita lihat dalam tabel ini, setiap huruf ini, huruf kaf ada alif di tengah-tengahnya, huruf mim ada ya, ain ada ya, sin ada ya, lam ada alif, nun ada waw mati, qaf ada alif, shad ada alif. Jadi huruf yang ke-8 ini masing-masing terdiri dari 3 huruf, dan di tengahnya itu pasti huruf mad. Apakah alif, waw, atau ya? Dan ini yang paling menentukan untuk mad lazim harfi mukhaffaf ini. Tidak ada idgham, tidak terjadi proses idgham. Jadi ketika kita membahas mad lazim harfi mukhaffaf, di situ tidak terjadi proses idgham, tidak ada hukum idgham di situ. Apakah nanti idgham bi gunnah kah, idgham syafawi, atau idgham mislan? Di situ tidak berlaku hukum idgham. Maka ketika pada huruf yang 8 ini tidak terjadi di situ idgham, maka termasuk dalam mad lazim harfi mukhaffaf. Mana yang termasuk mad lazim harfi mukhaffaf? Kita lihat contoh. Ini huruf yang 8 tadi, kam asal naqas. Kita mulai dengan qaf. Qaf itu termasuk huruf 8. Maka ejaannya adalah seperti ini. Qaf. Maka qa ini kita panjangkan 6 harokat. Setelah itu matikan fa-nya. Di sini tidak ada fa. Tapi secara ejaan qa ini ejaannya adalah qaf. Karena huruf fawatihus suwar ini, fawatihus suwar itu harus dibaca satu-satu, harus dieja satu-satu hurufnya, baru bisa betul bacaannya. Ini tidak boleh dibaca qa, tapi qaf. Dan qa ini dibaca panjang 6 harokat. Dibaca panjang 6 harokat, dan di sini tidak terjadi proses idgham. Tidak terjadi proses idgham. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Qaf. Kita panjangkan qa-nya 6 harakat, baru matikan fa. Qaf. Yang kedua ini Yasin,
Huruf fawatihus suwar harus dibaca satu-satu. Tidak boleh kita baca yasa. Yasa. Kenapa dibaca yasin? Karena fawatihus suwar, huruf pembuka surah, harus dibaca sesuai dengan ejaannya. Ejaannya seperti mana yang kita baca biasanya, yaitunya dengan yasin. Yasin. Ya, ini kita panjangkan 2 harakat. Di sini sebetulnya ada alif kecil tapi tidak dinampakkan. Ya, ini panjang 2 harakat, sedangkan sin 6 harakat. Dan di sini tidak berlaku hukum idgham. Nah, kita lihat ejaannya di sini tidak ada terjadi proses idgham. Kita baca Yasin. Yasin. Yang bawah ini pun huruf fawatihus suwar. Tidak boleh kita baca kahaya aso. Kahaya aso, tidak boleh. Dikarenakan ini fawatihus suwar, kita harus eja satu-satu. Ejaannya seperti ini. Kaf, ini ha, ini ya, ini ain. So ini sod. Harus dieja satu-satu. Dan di sini juga tidak berlaku idgham. Di sini ada nun mati. Nun mati bertemu so ikhfa hakiki. Pun di sini tidak berlaku idgham. Maka ketiga contoh ini adalah masuk dalam kategori mad lazim kilmi mukhaffaf karena tidak terjadi proses idgham. Jadi kali ini kita panjangkan 6 harakat, ain 6 harakat, shad 6 harakat. Karena ada tanda mad dan tanda mad. Sedangkan ha dengan ya di sini sebetulnya ada alif kecil tapi tidak dinampakkan. Ha dengan ya ini panjangnya 2 harakat. Dan di sini pun ada hukum qalqalah, ada dal mati. Dal mati di akhir itu qalqalah kubra. Kita baca ayatnya. Kaf ha ya ain sod. Dekat ain ini kita panjangkan 6 harakat. Setelah itu dengung 2 harakat karena nun mati bertemu so ifa hakiki. Setelah itu kita panjangkan so 6 harakat. Setelah itu qalqalah huruf dal. Kita ulang. Kaf ha ya ain sod. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad lazim harfi mukhaffaf itu pastikan poinnya ini, tidak berlaku di situ proses idgham. Tidak terjadi idgham pada huruf fawatihus suwar tersebut. Baiklah, pada kali ini kita melanjutkan pembahasan daripada video sebelumnya, yaitunya tentang mad lazim. Mad lazim harfi mutsaqqal. Sebelum ini kita membahas tentang mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, pada kali ini tentang mad lazim harfi mutsaqqal ini, bagaimana cara mudah memahaminya? Bagaimana cara cepat memahaminya? Jadi seperti biasa kita akan berangkat dari pengertiannya. Mad itu adalah panjang, lazim adalah wajib, harfi adalah huruf, sedangkan mutsaqqal adalah berat. Kita lihat pengertiannya lagi. Ini huruf fawatihus suwar. Huruf fawatihus suwar. Apa itu? Yaitunya huruf yang terletak di awal surah, yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf. Ini dia hurufnya. Huruf 8. Kam asal naqos. Kam asal naqos. Huruf yang 8 ini ketika kita pecah, ketika kita lihat satu-satu, maka huruf ini terdiri dari 3 huruf. Kita lihat tabel ini. Ka itu ejaannya ka alif fa, 3 huruf. Kaf. Mim ini ejaannya mim ya mim, 3 huruf. Ain ejaannya ain ya nun, masih 3 huruf. Sin ya nun, masih 3 huruf.
lam alif mim masih 3 huruf. Nun waw nun 3 huruf. Qaf alif fa 3 huruf. Shad alif dal 3 huruf. Jadi huruf yang 8 ini terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya terdapat huruf mat. Huruf mat ini alif waw ya. Kita lihat dalam tabel ini, huruf yang 8-nya ini semuanya di tengah-tengahnya huruf mat. Kaf di tengahnya alif, mim di tengahnya ya, ain di tengahnya ya, sin di tengahnya ya, lam di tengahnya alif, nun di tengahnya waw, qaf di tengahnya alif, shad di tengahnya alif. Maka huruf yang fawatihus suwar ini, huruf yang 8 ini di tengah-tengahnya itu ada huruf mat. Apakah alif, waw atau ya? Nah, ini poin pentingnya. Ada terjadi proses idgham. Yang proses idgham inilah yang dikatakan berat, karena nanti di sini ada seperti huruf yang bertasydid. Ada terjadi idgham. Nanti kita lihat contoh untuk lebih mudah fahamnya. Ini huruf yang 8 tadi, kam asal naqos, kita buat di sini untuk mengingatkan kita ada proses idgham. Yang pertama ini alif lam mim terletak dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Ejaannya seperti ini. Alif lam mim. Di sini ada ya, tapi bukan menandakan dibaca panjang. Ini pembahasannya lain lagi. Kita fokus kepada proses idgham ini. Dalam alif lam mim ini, lam dengan mim itu dibaca panjang 6 harokat karena ada tanda mat. Dan di mana proses idghamnya di sini? Dalam lam di ujungnya mim, ketika mim mati bertemu mim itu hukumnya idgham mislain. Idgham mislain dengung. Ada terjadi proses idgham mislain. Maka ini disebut dengan mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. La 6 harakat, di tengah-tengahnya dengung 2 harakat, setelah itu mim 6 harakat. Alif lam mim. Ada terjadi proses idgham. Sama dengan di bawahnya ini dalam surah Al-A'raf. Ini ejaannya seperti ini. Jadi yang untuk ketiga lam mim shad ini sama-sama dibaca panjang 6 harakat. Ada tanda mat, dan tanda mat. Seperti alif ini pembahasannya lain lagi. Kenapa dibaca pendek itu lain lagi. Kita fokus kepada idgham dulu. Di mana terjadi idgham? Sama masih lam mim. Di sini ada mim mati bertemu mim, idgham mislan. Kita dengungkan 2 harkat. Ini mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca Alif lam mim shad. Di sini ada qalqalah dal mati. Dal mati qalqalah, ada pantulan. La panjang 6 harakat. Setelah itu dengung 2 harakat karena idgham di sini. Setelah itu panjang 6 harakat mimnya. Setelah itu panjang 6 harakat sha-nya. Setelah itu qalqalah. Alif lam mim shad. Di bawahnya ini surah Ar-Ra'd. Ejaannya seperti ini. Masih sama seperti tadi. Lam dengan mim 6 harakat. Di sini ada mim mati bertemu mim, idgham mislan. Kita baca Alif lam mim ra. Lam 6 harakat.
Setelah itu dengung 2 harakat kerana idgham, mim 6 harakat, ra 2 harakat. Kenapa dibaca 2 harakat? Karena di sini ada alif kecil yang tersembunyi. Ini pun pembahasannya lain lagi. Kita fokus kepada idgham. Di sini ada idgham mithlan. Kita ulang. Alif lam mim ra. Selanjutnya ini dalam 2 surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas, ejaannya seperti ini. Sin dengan mim itu dibaca 6 harokat karena ada tanda mat. Tanda mat. Di mana idghamnya? Di sini. Dalam sin ada ujungnya huruf nun mati bertemu mim, idgham bi gunnah. Ada terjadi idgham. Maka ini mat lazim harfi mutsaqqal. Kita baca ta sin mim. Ta 2 harakat, sin 6 harakat. Setelah itu dengung 2 harakat karena idgham dan mim 6 harakat. Kita ulang. Ta sin mim. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad lazim harfi mutsaqqal terdiri dari huruf yang 8 ini kam asal naqas, dan dalam huruf kam asal naqas ini itu ada terjadi proses idgham. Alif lam mim sad, alif lam mim ra, dan ta sin mim. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share ke lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.